Halo guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue cut loss. Ini pengalaman pertama gue cut loss, dan dalam sehari gue rugi 15 juta rupiah. Jadi cut loss ini kejadiannya tanggal 13 Juni 2022. Seperti gue sebutin di video sebelumnya, bahwa gue tuh mulai investasi saham tanggal 23 Mei 2022. Di minggu pertama gue beli saham, floating profit itu lumayan. Kemudian di minggu kedua gue mulai ada yang taking profit, kemudian beli lagi. Di akhir pekan itu floating profitnya juga lumayan, kurang lebih dalam 2 minggu hampir 10%. Nah di minggu ketiga itu gue floating profit lagi ya, di awal-awal tuh di hari Senin sama Selasa. Terus karena banyak taking profit, jadi banyak uang cash di RDN. Nah uang tuh gue beliin semua, beli. Tapi apa yang kejadian, ternyata hari Rabunya itu harga saham turun, Kamis turun lagi, Jumat turun lagi. Itu gue masih tahan aja. Tapi di minggu keempat ya, hari Senin tanggal 13, itu gue udah mulai panik. Akhirnya gue cut loss. Apa aja saham yang gue cut loss di tanggal 13 Juni itu? Yang pertama itu PTBA ya, gue rugi 3.730.000. Terus TPMA gue rugi 2.700.000. Terus Telkom gue rugi 1,475 juta. Terus SMDR gue rugi 1,404 juta. Terus Nelly gue rugi 1,365 juta 600. Terus PSSI gue rugi 1,25 juta. Terus Temas gue rugi 1.020.000. Terus Bluebird gue rugi 960.000. Terus ITMG gue rugi 617.500. Terus Adaro gue rugi 432.000. Jadi gue cut loss nih, pengalaman pertama kali gue cut loss, gue rugi 15 juta. Rugi dalam satu hari. Gimana ceritanya? Oke, gue terangin satu-satu ya. Pertama PTBA. Gue beli saham ini karena dividennya menggiurkan. Setelah exit beli lagi untuk average down. Tapi ada gue panic sell dan rugi 3,73 juta rupiah. Di video sebelumnya gue pernah cerita detail tentang PTBA ini. Nah ini grafiknya ya. Kalau dilihat ini grafik harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga closing dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 13 Juni. Nah pertama gue beli saham PTBA itu 25 lot ya, tanggal 27 Mei harganya 4.410. Terus gue beli lagi tanggal 2 Juni 25 lot di harga 4.530. Jadi saat date itu di 3 Juni gue punya 50 lot. Saat exit itu tanggal 6 Juni harga turun ARB. Tanggal 7 Juni turun lagi tapi nggak ARB. Sempat agak ada tren naik, makanya gue beli lagi 7 Juni itu 10 lot di harga 4.060. Nah tapi terus harganya turun ya, turun. Sempat naik dikit tapi turun. Akhirnya gue jual semua 60 lot, rugi 3.780.000 tanggal 13 Juni. Terus yang kedua saham TPMA. Ini gue beli saham ini itu nggak pakai analisa. Gue beli hanya karena di RDN itu ada uang cash aja, habis TP ya, habis taking profit. Tapi ini sama, akhirnya gue financial juga dan rugi 2,7 juta. Jadi ini grafik harganya ya untuk TPMA dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 13 Juni. Nah gue beli itu di tanggal 7 Juni ya, beli 250 lot di harga 472 ini. Setelah gue taking profit di paginya nih, gue beli sorenya. Tapi lihat harganya turun terus. Akhirnya gue cut loss di tanggal 13 Juni. Semuanya gue cut loss di harga 364. Gue rugi 2,7 juta. Terus berikutnya Telkom. Telkom ini sama nih, gue beli saham ini. Sebenarnya gue dari awal invest saham tuh nggak minat beli Telkom karena kurang bagus lah kenaikan harganya. Tapi gue akhirnya tergoda juga untuk beli karena iseng-iseng pengen dividen. Tapi akhirnya gue panic sell dan rugi 1,475 juta. Nah ini grafik harga saham Telkom ya tanggal 25 Mei sampai 13 Juni. Jadi gue beli itu di 30 Mei 25 lot harga 4220. Gue beli lagi di 7 Juni ya di date-nya 4250.
Nah di exit turun, akhirnya 13 Juni gua cut loss. Gua jual semua 50 lot di harga 340 dan rugi Rp1.475.000. Terus saham SMDR. Nah SMDR ini sebenarnya itu di hari yang sama nih gua udah taking profit di harga 3950, bagus banget lah. Tapi sorenya harganya turun lagi dan gua beli lagi. Tapi akhirnya gua panic sell dan rugi 1.404, Rp1.404.000. Nah, ini grafik harganya SMDR dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 13 Juni. Jadi setelah taking profit gue jual semua, lumayan lah, kurang lebih ada 30-40% gue lupa, tapi untung lumayan. Makanya pas turun gue beli lagi ya di harga 3850, beli 30 lot tanggal 7 Juni. Tapi karena terus turun, akhirnya 13 Juni gue cut loss juga. Gue jual 27 lot, gue sisain 3 lot. Itu jual di harga 3.330. Gue rugi 1.404.000. Berikutnya saham Nelly. Ini gue beli saham ini tanpa analisa ya. Gue pikir ini mirip SMDR nih, SMDR bagus, gue beli aja. Dan gue tahu ada cash di RD, jadi gue beli tanpa analisa. Tapi akhirnya gue panic sell dan rugi 1.365.000. Ini grafik harganya, jadi gua beli itu di tanggal 6 Juni ya. Beli 200 lot di harga 376 per lembarnya. Sempat naik sebenarnya di besoknya gua beli lagi ya, 100 lot lagi di 380. Nah, tapi habis itu baru turun terus. Nah, ya gua cut loss di 13 Juni. 272 lot di harga 332, sisanya 28 lot gua jual di harga 330. Total gua cut loss untuk Nelly ini rugi Rp1.365.600. Berikutnya saham PSSI. Nah ini sama nih, gue nggak pakai analisa karena ada duit cash gitu ya, habis taking profit juga beli aja nih. Tapi akhirnya gue panic sell dan rugi ya. Nah ini grafik harganya dari tanggal 25 Mei sampai 13 Juni. Nah gue beli itu tanggal 7 Juni 100 lot di harga 825 ya. Terus karena turun terus, akhirnya gua jual ya, cut loss di 13 Juni 100 lot semuanya ya di harga 700. Gua rugi Rp1.250.000. Berikutnya saham Temas ya. Nah Temas ini sama nih, mirip Nelly ya. Jadi karena mirip SMDR dan ada cash aja di RD nih gua beli. Jadi gua nggak analisa sama sekali. Apakah kemahalan, misalkan PI rasionya tinggi atau gimana, gua main beli aja. Tapi akhirnya gua panic sell dan rugi ya. 20.000. Nah ini grafiknya kelihatan banget ya, turun ya. Nah gue beli itu di 7 Juni 20 lot ya di harga 3.040, turun sampai Jumat. Terus Seninnya 13 Juni gue jual semua di harga 25.30, gue rugi 1.020.000. Berikutnya saham Bluebird. Nah Bluebird ini menarik nih, ini sama nih, gue nggak pakai analisa sahamnya, cuma gue karena gue kerja di Jakarta, gue ngerasain kok ini habis pandemi macet banget Jakarta, bahkan lebih macet daripada sebelum pandemi. Nah gue pikir wah harusnya nih keluar udah rame gini, taksi orderannya banyak dan harusnya harga sahamnya balik ke sebelum pandemi. Jadi gue beli aja tuh Bluebird. Tapi akhirnya gue panic sell juga dan gue rugi 960.000. Ini grafik harga Bluebird ya. Nah gue beli 7 Juni 60 lot di harga 1680. Terus gue jual 13 Juni semuanya gue jual di harga 1520, gue rugi 960.000. Berikutnya saham ITMG. Nah ITMG ini sebenarnya gue beli itu di hari Kamis. Jadi setelah porto gue itu Rabu ya pada merah, wah gue pikir beli aja nih ITMG ini karena pernah sebelumnya trading ITMG ya bagus. Gue beli aja harapannya ini jadi hijau lah, tapi ternyata sama. Ini gue akhirnya panic sell juga dan rugi juga. Ini grafiknya kelihatan banget ya turunnya tuh. Gue beli 9 Juni 3 lot 35.150 per lembarnya. Gue akhirnya jual di 13 Juni cut loss 1 lot ya di harga 3125. Terus gue jual lagi 1 lot lagi di harga 32.200. 1 lot gue simpan, ruginya Rp617.500. Berikutnya saham Adaro ya, gue beli ini sama kayak ITMG ya, gue beli karena hari Rabu itu portal gue merah semua, hari Kamis gue beli harapannya ini bagusin portal lah, ada hijaunya, tapi enggak juga, merah juga. Akhirnya gue panic sell dan rugi 617.500. Ini grafiknya ya, gue belinya itu pas di 10 Juni ya 15 lot di harga 3560. Terus gue jual 13 Juni ya di harga 3200. Jadi gue beli di hari Jumatnya, ini hari Seninnya gue ikut panic sell juga. Oke. Nah jadi itu
saham-saham ya, ada berapa tadi? 12 ya, 12 saham yang gua jual ya di hari yang sama tanggal 13 Juni. Itu pengalaman pertama gue cut loss, dan dalam sehari itu gue rugi 15 juta. Nah dari situ gue ambil beberapa pelajaran ya. Ya gue sempat sih, aduh sayang banget ya, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gue pelan-pelan ngambil untung. Di minggu keempat keuntungan itu yang pelan-pelan rugi. Tapi nggak apa, itu bagian dari pembelajaran. Apa pembelajaran yang bisa gue ambil? Pertama, kalau gue cek ya harga IHSG ya, ini harga saham gabungan, itu kalau dilihat memang ya tanggal 9 sampai tanggal 13 itu emang trennya lagi turun gitu ya. Di tanggal 9 sampai 13 itu turun sampai minus 2,61%. Sebenarnya gue sempat tahu sih bahwa lagi isu kenaikan suku bunga Amerika ya, itu yang membuat beberapa dana asing itu keluar ke sana gitu ya. Dan juga ada kekhawatiran inflasi, resesi dan lain-lain, sehingga ada pengaruh ke market. Tapi gue anggap itu berita diam-diam aja lah. Ternyata itu kan pengaruh ke IHSG turun. Apa yang gue bisa ambil, ini lesson learn pertama ya. Kalau memang harga-harga saham di IHSG itu di Bursa Efek Indeks ya, jadi rata-rata lah dari semua saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Ya kalau sekarang IHSG turun, itu berarti kan harga-harga saham itu rata-rata emang turun. Artinya kalau rata-rata semua turun, ya harga saham kita turun juga ya wajar aja harusnya. Kecuali kalau IHSG-nya naik gitu ya, saham-saham lain naik, saham yang kita punya pada turun itu aneh. Tapi kalau emang harga-harganya pada turun, saham kita turun, ya harusnya itu wajar aja, nggak usah panik gitu. Itu pelajaran pertama ya. Terus pelajaran keduanya apa? Terus gua cek ya, kan gua cut loss di tanggal 13 Juni. Gua cek ya seminggu setelahnya, ya hari Senin tanggal 20 Juni. Itu ternyata harga-harga ya, saham-saham yang gua cut loss itu udah mulai pada naik gitu. Jadi tren bursa yang turun itu ternyata pelan-pelan ada coba naik gitu loh ya. Nah ini kalau gue lihat nih satu-satu ya, kayak PTBA nih, gue cut loss 3.730.000. Kalau gue diemin itu seminggu, itu ternyata kerugian gue tuh nggak sebanyak gue cut loss, cuma 2.230.000. Terus TPMA juga gue cut loss di 27, padahal kalau gue diemin seminggu itu turunnya 2.250.000, artinya berkurang lah turunnya. Telkom gue cut loss 1.475.000, kalau ditahan seminggu aja itu sebenarnya ruginya cuma 625.000. SMDR, nah SMDR ini emang ruginya nambah ya, artinya gue cut loss dibanding kalau gue diamin seminggu itu emang lebih rugi ya, SMDR nih. Nelly gue cut loss di 1.365.600, kalau gue diamin seminggu itu kerugiannya berkurang ya. Terus PSSI juga sama, gue cut loss di 1.250.000, kalau ditahan tuh, oh iya PSSI ini sama kayak SMDR nih ya, dia nambah turun dikit ya, nambah turun. Terus Temas sama ya, nambah turun juga. Bluebird, nah kalau Bluebird ini gue cut loss 960.000, padahal kalau gue diemin seminggu aja itu gue udah untung. Jadi rugi 960.000, untung 200.000, berarti ada selisih 1 juta lebih itu kalau gua tunggu ya seminggu. Terus ITMG juga sama ya, kalau gua nggak buru-buru cut loss 13 Juni, gua tunggu seminggu, itu kerugiannya berkurang. Adaro ini emang lebih turun ya, tapi kalau digabungin semuanya nih dari 12 saham ini ya, antara gua cut loss di 13 Juni itu gua rugi 15 juta. Sementara kalau gua hold seminggu gitu ya, sampai tanggal 20 Juni, ini di harga penutupan 20 Juni, seminggu setelah gua cut loss, itu kerugian gua tuh 11,6 juta ya, bukan rugi 15,2 juta. Artinya kalau gua diemin aja itu sama dengan gua tuh untung. Untung berapa? Untung 3.351.600. Jadi kalau gua nggak cut loss tanggal 13 Juni itu, tapi gua diemin, gua hold, gua tunggu aja gitu ya sampai tanggal 20 Juni, itu kerugian gua tuh
berkurang gitu, berkurang dari 15 juta hanya 11,6 juta. Artinya ini ada tren naik gitu, dan bisa jadi kalau ditunggu terus naik terus. Jadi lesson dan 2 ya dari pengalaman gue kalau sini. Jadi ya harus sabar gitu ya, harus sabar, jangan panik gitu ya. Jangan panik, kalau harga turun ya dicek apakah saham kita aja yang turun, apakah emang perusahaan yang sahamnya kita punya itu kinerjanya jelek atau kenapa. Kalau emang di mana-mana turun ya, IHSG turun, saham-saham yang di luar juga turun ya, di Amerika, di Hong Kong, Cina, Korea, Jepang, Singapura turun, berarti emang semuanya lagi tren turun gitu. Jadi harusnya sabar, jangan panik, karena investasi itu ya butuh waktu bos. Oke, demikian cerita investasi saham gue kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini emang ceritanya kali ini cut loss ya, sehari 15 juta. Ini buat pelajaran aja bagi gue dan juga bagi lo mungkin yang investasi di saham. Terima kasih sudah nonton video ini. Thank you guys.